Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita segera aja mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Ada 10 partisipan, ya 11 masuk dengan Saudara Hasan sebagai admin di Pasca. Kita akan segera mulai aja sambil nanti menunggu teman-teman lain yang akan bergabung. Baik, tanpa mengurangi waktu, kita mulai saja. Pada siang hari ini saya ucapkan eh, selamat bergabung kembali, selamat berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Tidak ada istilah terlambat ya, walaupun kita sudah masuk di bulan Februari, tapi hitungannya masih tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semuanya, kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, walaupun kita masih di situasi pandemi COVID-19 yang belum ini ya, belum selesai, belum tuntas semuanya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk kita tetap kuliah. Memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberikan wacana untuk kita tetap kuliah secara daring, dan juga di pemerintah kota juga menyarankan sampai di bulan Maret kita pendidikan masih kuliah secara daring. Ya, kuliah secara daring ini ada banyak keterbatasan, tapi paling tidak bagi kita mahasiswa S2, suka tidak suka, mau tidak mau, teknologi itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Kalau teman-teman dari S1 memang agak sedikit kesulitan mereka memang. Tapi tidak apa-apa. Oke, Bapak, Ibu, dan sekalian, tetap semangat kita dan tetap mengikuti perkuliahan. Apapun yang terjadi, kita tetap maju. Apalagi ini sudah di semester-semester pertengahan ya. Ibarat kita sudah berenang sampai di tengah, jadi jangan kembali, kita langsung sampai di finish dan selesai dengan program studi S2 kita yang paling enggak dari pertama kita masuk itu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun kalau mau, kalau tidak mau ya bisa 3 tahun ya. Kalau mau lebih lagi juga ya nggak apa-apa, yang penting bayar SPP. Oke, mahasiswaku semuanya S2, kita akan segera masuk pada materi kita pada siang hari ini. Materi kita pada siang hari ini saya bagi dua. Yang pertama kita akan membahas materi dasar daripada manajemen keuangan lanjutan. Setelah itu baru saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa semuanya. Tugas ini merupakan bagian daripada mata kuliah kita. Bagian. Jadi kalau 3 SKS maka kurang lebih ya 2 jam kita tatap muka dan selebihnya nanti mungkin akan ada tugas-tugas mandiri yang akan dikerjakan sendiri oleh mahasiswa di rumah untuk melengkapi seluruh rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi walaupun ada materi, Bapak Ibu semuanya, kita lebih banyak diskusi ya. Jadi kita bukan seperti mahasiswa S1 yang apa namanya, one man show begitu ya, atau satu arah begitu ya. Kita ini adalah mahasiswa S2, jadi marilah kita berdiskusi. Berdiskusi. Jadi ada saling take and give lah ya antara saya dan juga mahasiswa. Karena apapun yang terjadi, pengalaman dari Bapak Ibu semuanya di lapangan itu lebih mengena daripada teori. Karena teori itu adalah masa lalu. Teori itu adalah past. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada namanya past present tense, yaitu adalah masa lalu. Nah, ada juga future. Future itu atau past tense atau tenses yang sekarang. Nah, ini yang Bapak Ibu alami di pekerjaan masing-masing. Iya, mungkin teman-teman bisa di-unmute dulu, di-unmute Zoom-nya biar
tidak masuk, kecuali suara saya aja yang masuk. Oke, saya akan share materi kita pada siang hari ini. Ini adalah materi kita tentang manajemen keuangan lanjutan. Jadi rekan-rekan semuanya, mungkin di antara beberapa teman-teman mungkin S1-nya berbeda, mungkin bukan manajemen atau mungkin juga manajemen, mungkin bukan keuangan. Tidak apa-apa. Kita belajar saja tentang manajemen keuangan. Kita anggap bahwa semuanya itu sudah memahami manajemen keuangan. Makanya lebih banyak kita kepada diskusi pada siang, nanti menjelang sore. Kita lebih banyak diskusi aja. Topik-topik ini adalah topik-topik dasar atau topik-topik umum yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yang diangkat dalam teori. Jadi orang-orang yang membuat teori dalam buku itu memang didasarkan kepada riset atau penelitian. Penelitian di masanya, di masanya. Nah, masanya tadi saya katakan itu pas, yaitu di masa lalu. Nah, tentunya pengetahuan itu semakin berkembang, semakin berkembang. Oke, kita akan mulai saja rekan-rekan semuanya. Jadi kalau kita bicara masalah manajemen keuangan, tentunya kita tidak lepas daripada perusahaan atau tidak lepas daripada bisnis. Saudara-saudara semuanya, bisnis ini bisa jadi adalah bisnis private ataupun juga publik. Karena sekarang juga publik atau government itu juga melakukan bisnis juga. Bisnis. Contoh seperti PDAM, seperti PLN, itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah. Yang memang tujuannya mungkin dari pemerintah tidak profit oriented, tapi tetap juga harus profit oriented. Nah, mungkin dalam contoh-contoh kita pada perkuliahan kita pada siang hari ini lebih banyak kepada bisnis ataupun usaha-usaha yang secara private, yaitu perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tujuan mengejar keuntungan setinggi-tingginya atau bisnis private. Nah, tentunya dalam setiap usaha itu tidak lepas daripada apa yang dinamakan dengan profit atau laba. Istilah laba ini ada banyak ya. Ada yang dinamakan dengan profit, ada yang namanya juga dengan laba, ada yang namanya juga surplus. Tapi intinya bahwa laba itu adalah nilai lebih yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau oleh usaha. Harus ada nilai lebih yang didapatkan, bukan nilai kurang atau minus, atau istilah lainnya adalah loss, atau istilah yang paling gampang adalah rugi, mengalami kerugian. Setiap usaha itu selalu tujuannya adalah keuntungan atau profit. Profit. Apa tujuan dari profit? Ada banyak teori-teori tentang istilah profit. Mungkin saya pernah mengajarkan di kelas ini di semester kemarin ya. Saya sekedar mengulang aja mungkin untuk mengingatkan kepada kita semuanya apa itu tujuan daripada mencari keuntungan atau laba. Ada banyak. Ada yang mengatakan adalah untuk menumpuk kekayaan. Ada yang mengatakan adalah untuk mendapatkan selisih lebih. Selisih lebih. Tentunya dalam hal uang ya. Dalam hal uang. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengejar kekayaan. Itu baik, itu benar apa adanya. Silakan baca bukunya Samuelson, buku-buku yang lain. Tapi ada sebuah jurnal yang saya pernah baca bahwa teori daripada keuntungan atau laba itu adalah sustainable atau mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, tentunya setiap usaha atau setiap perusahaan, baik yang sifatnya private maupun yang sifatnya government atau publik, itu tetap harus mempertahankan kehidupannya. Dari mana dia mempertahankan kehidupannya? Dia harus mengejar keuntungannya agar apa? Dia bisa membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan tersebut.
Perusahaan tentunya ada pengeluaran. Sama dengan kita lah secara pribadi, secara manusia, kita juga mengejar income. Kita bekerja, kita berusaha. Tentunya dalam 1 bulan kita mendapatkan income. Income itu kan nggak mungkin utuh, pasti ada yang dikeluarkan. Nah, itu yang disebut dengan biaya-biaya. Dikeluarkan untuk biaya kehidupan kita, untuk makan, untuk bayar listrik, untuk ya semualah tentang biaya itu selalu dikeluarkan. Nah, teorinya adalah pengeluaran atau expense yang dikasih simbol jadi maaf terbalik saya, income, I, dikurangi dengan expense, income dikurangi dengan pengeluaran, sama dengan saving. Jadi income dikurangi dengan biaya, itu sama dengan saving. Saving ini adalah namanya laba atau profit. Kalau income kita lebih kecil daripada expense, ya mungkin savingnya kalau besar nggak apa-apa, nanti savingnya kan lama-lama kecil karena diambil, dikeluarkan. Tapi teori yang paling benar adalah income dikurangi expense sama dengan saving. Jadi income ini harus lebih besar daripada expense atau pengeluaran. Apa jadinya jika perusahaan itu lebih banyak pengeluaran daripada income-nya, daripada labanya. Jadi satu kali dia tidak bisa melakukan kegiatan karena tidak ada uang, tidak ada sama sekali kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Coba kita bisa membayangkan bagaimana sebuah perusahaan itu tidak ada dana sama sekali untuk operasional perusahaannya. Kita bisa membayangkan. Oke, coba kita buka diskusi. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak memiliki dana atau tidak memiliki kekayaan? Apa yang akan terjadi? Coba kita buka diskusi ya. Siapa yang bisa memberikan pendapat, silahkan di-unmute. Di-unmute mikrofonnya. Silakan. Silakan. Ayo kita diskusi. Mari. Tadi ada yang sudah buka suara, silakan. Bagaimana pendapatnya? Halo. Di-unmute. Ditekan yang gambar kiri, mikrofon merahnya ditekan. Silakan. Baik Bapak, minta maaf Bapak, bisa diulang kah pertanyaan tadi kurang jelas karena jaringan kurang bagus nih Bapak. Ya, inilah salah satu kelemahan kita kuliah daring. Jaringan tidak bersahabat dengan kita. Tadi juga barusan listrik mati ya. Listrik mati, wah ini Iya Bapak. Ya, pertanyaan begini, rekan-rekan semuanya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kita jika perusahaan atau Anda punya perusahaan tidak ada dana atau tidak ada kekayaan di dalam perusahaan Anda, tidak ada dana di dalam perusahaan, apa yang terjadi di dalam perusahaan Anda? Kalau Anda sebagai manajer, silakan memberikan pendapat. Baik Bapak, saya coba memberikan pendapat saya Bapak. Siap. Ada dua, kalau menurut saya ada dua jalan. Yang pertama mungkin kita berutang entah ke bank atau ke mana, mencari pinjaman lah, itu langkah pertama. Langkah kedua ya pasrah dan keadaan, artinya menerima terpaksa harus gulung tikar. Mungkin itu saja Bapak. Ya, saya tertarik dengan istilah pasrah ini. Ayo, mungkin Pak Nur Hadi, istilah pasrah ini bisa diterjemahkan bagaimana nih Pak? Kalau hutang, itu disimpan dulu yang hutang.
Ya, di utang. Nanti kita bisa diskusi, ini kayaknya menarik sekali. Silakan mungkin teman-teman. Silakan. Istilah pasrah ini, pasrah dengan keadaan. Silakan. Ya Pak, mungkin mungkin melanjutkan tadi. Ya. Silakan Bapak. Pak Richard mungkin pasrah tadi karena beliau kan bekerja di Kementerian Agama Pak, yang dengan logo ikhlas beramal, jadi pasrah pada Tuhan. Jadi keadaan tidak ada modal, ya udah pasrah. Jadi mungkin ini Pak, kalau di perusahaan salah satu cara kalau tidak ada modal mungkin bisa cari investor atau join rekan, atau bagaimana cara supaya bisa membantu agar perusahaan tetap berjalan. Kalau hutang mungkin alternatif terakhir, kalau saya mungkin cari investor atau join perusahaan, mungkin gitu Pak, demikian. Iya. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Ya, Pak Richard tadi dikatakan kerja di Kementerian Agama, jadi kalau tidak ada uang berdoa aja Pak ya. Berdoa semoga tingkat-tingkat di surga dibuka gitu Pak ya. Iya. Ya, teman-teman semuanya, ini ada jawaban yang sangat menarik sekali. Tadi Pak Richard mengatakan, jika kita tidak ada uang, maka kita bisa berhutang. Ya, hutang itu adalah salah satu cara bisnis yang legal yang diperbolehkan. Walaupun Pak Nur Hadi dan teman-teman semuanya, ada beberapa mazhab ekonomi, maksud saya mazhab ekonomi, yang tidak memperkenankan istilah hutang. Tidak hutang. Oke, tidak apa-apa. Kita menganut mazhab yang mana, mazhab ekonomi yang mana, itu kita berdiri di atas ilmu pengetahuan yang masing-masing memiliki kebenaran masing-masing. Tapi ada sesuatu yang tadi Pak Nur Hadi ceritakan yang sangat menarik. Jika tidak ada dana, maka kita juga bisa mencari investor, kita bisa mencari kreditor, atau mencari rekanan. Nah, ini saya punya pengalaman teman-teman semuanya, mahasiswaku. Itu kita kalau jalan di percetakan itu ada toko Medan Jaya itu ya, Medan Jaya. Nah, Medan Jaya ini kan CV, persekutuan yang dibangun di atas perjanjian di antara saudara-saudara mereka. Nah, saya pernah, tapi udah lama sekali ya, tapi nggak apa-apa sebagai ilmu pengetahuan. Mereka itu join di antara mereka sendiri, tapi memang ini bisnisnya antara orang Chinese sendiri ya, di antara orang Chinese. Tapi sebenarnya bukan hanya Medan Jaya, saya juga pernah tinggal dan ikut bersama-sama dengan teman-teman dari Chinese. Dan biasanya teman-teman secara sesama Chinese itu saling membantu usahanya. Jika ada satu temannya itu mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak memiliki dana, nanti teman-teman lainnya itu akan menopang dia. Itu yang disebut dengan kita memberikan investasi atau memberikan kredit kepada orang lain agar orang lain ini bisa hidup sekali. Nah, makanya tidak heran jika saudara-saudara kita yang Chinese ini kan bisnisnya akan lebih besar. Kenapa? Di antara mereka itu saling mendukung, Ya, itu salah satu kelebihan dari salah satu saudara kita. It's okay, itu adalah jawaban yang paling bagus. Nah, hutang ini juga diperkenankan untuk memperoleh dana. Jadi untuk memperoleh dana, nanti ada slide di bawah. Makanya kita lebih banyak diskusi. Slide ini nanti saya akan berikan kepada mahasiswa. Kita sudah lompat cukup jauh ini, masalah investasi atau investor, itu ada slide saya di bagian bawah. Jadi untuk mendapatkan dana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bisa berbagai cara. Ya, pertama adalah dari operasional atau dari kegiatan kita. Jadi perusahaan pasti ada operasionalnya. Contoh misalnya industri otomotif. Dari mana dia mendapatkan dana? Tentunya dari operasionalnya, dari penjualan dari otomotifnya itu. Jika dia tidak bisa, karena apalagi situasi pandemi seperti ini, usaha semakin sulit, sehingga membuat penjualan juga menjadi menurun karena daya beli masyarakat itu turun. Itu yang disebut dengan inflasi. Inflasi itu adalah daya beli masyarakat yang turun diakibatkan harga yang semakin mahal. Itu yang disebut dengan inflasi. Nah, untuk inflasi di Indonesia ini masih bisa terkontrol baik.
inflasi itu tidak boleh melebihi di atas 5%. Nah, untuk Indonesia inflasinya masih sekitar 4,6 atau 4,7, sehingga ini menjadi warning, beberapa orang memberikan warning karena inflasi kita sudah mendekati batas atas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, yaitu 5%. Kalau sudah di atas 5%, itu akan terjadi yang disebut dengan resesi. Resesi ini perekonomian kita ambruk, daya beli masyarakat sudah tidak bisa, kemudian harga melambung tinggi, dan tidak terkontrol dengan baik. Itu yang disebut dengan resesi. Nah, Bapak, Ibu, dan semuanya, kita masih lebih bagus. Jadi hutang adalah salah satu sumber dana. Jadi yang pertama adalah dari operasional perusahaan, yang kedua kita bisa mendapatkan investasi, kita mencari investasi, mungkin bisa dengan rekan-rekan kita di sebelah, atau kita bisa mencari dengan usaha-usaha yang sejenis, kemudian juga bisa melalui hutang. Hutang adalah salah satu sumber dana juga. Nah, ini teori ekonomi ini sempat dibantah oleh beberapa mazhab yang menentang dengan hutang. Karena hutang itu membuat, ini mungkin dari sisi keagamaan tidak diizinkan karena tidak baik. Tapi dalam ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis, hutang itu adalah sumber dana, salah satu sumber dana. Jadi begitu rekan-rekan semuanya. Itu adalah tadi kita sempat bahas masalah pendanaan. Oke, kita akan masuk kepada konsep-konsep daripada manajemen keuangan yang selanjutnya. Nah, rekan-rekan semuanya, manajemen itu tidak lepas daripada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu menceritakan tentang keahlian daripada manajemen. Kalau dulu di era tahun 80, 90, manajemen merupakan manajemen umum saja. Manajemen umum, bagaimana kita mengatur, definisinya kan manajemen bagaimana kita mengatur, atau bagaimana kita bekerja sama antara 2-3 orang lebih untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nggak perlu dicatat ya, rekan-rekan semuanya, karena saya sudah taruh dalam slide ini, nanti slide-nya saya share, mungkin nanti saya taruh di Hasan ya, slide-nya ya, silakan. Nah, manajemen memiliki definisi adalah bagaimana mengatur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja sama 2-3 orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itulah, kata terakhirnya tujuan tertentu, itu yang menunjukkan keahlian. Nah, manajemen pasti ada keahliannya. Ada keahlian di bidang keuangan, ada keahlian di bidang pemasaran, ada keahlian di bidang produksi, ada keahlian di bidang sumber daya manusia. Dan sekarang, di era tahun 2000-an, manajemen itu berkembang luas, sangat luas sekali. Ada manajemen rumah sakit, ada manajemen strategi, dan ada manajemen-manajemen yang lainnya. Terakhir itu saya membaca sebuah jurnal, rekan-rekan semuanya, itu manajemen hukum. Manajemen hukum. Ternyata hukum itu juga perlu diatur, ditata. Makanya kemarin sempat ya, bulan apa itu ya, rekan-rekan semuanya, sempat terjadi kekacauan tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu antara bulan November ya, November atau Desember kemarin ya, itu sempat terjadi kerusuhan yang begitu besar di hampir setengah Indonesia ini, terjadi kerusuhan menolak adanya Omnibus Law itu. Ya sebetulnya Omnibus Law adalah bagaimana mengatur hukum-hukum itu yang tidak tertata dengan rapi. Hukum berjalan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya Presiden dan DPR berusaha untuk menjadikan satu hukum itu menjadi satu undang-undang yang diatur sedemikian rupa menjadi rapi. Tapi rupanya masih belum bisa ini ya. Nah, kita masih perlu belajar banyak, It's okay. Jadi manajemen, bidang-bidang manajemen itu menuju kepada perkembangan yang luar biasa sekali. Ya, mungkin di sini nanti teman-teman di angkatan ini pada waktu menulis tesis
Ini merupakan tantangan bagi kita untuk kita meneliti atau membuka peluang-peluang apa yang akan kita teliti, apa keterbaruan daripada ilmu-ilmu manajemen. Karena manajemen itu tidak hanya sebatas sampai di sini aja, dia berkembang. Seperti itu, jadi di sini ada manajemen pemasaran, ada sumber daya manusia, dan juga ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini juga ada perlu ditambahkan matematika atau statistik ya. Kita menghitung uang itu kan sama dengan kita matematika ya, matematika. Semakin banyak uang kita dengan matematika, kita sudah nggak bisa lagi perlu sebuah software yang untuk menghitung dana-dana tersebut. Seperti itu. Oke, saya coba lebih cepat rekan-rekan semuanya. Kita masuk pada satu poin yang mengatakan bahwa masalah yang sering dihadapi di dalam manajemen keuangan. Karena kita posisinya adalah manajemen keuangan lanjutan, kemudian kita ada posisi di manajemen, kita bukan seorang akuntan yang menghitung berapa jumlah uang, bagaimana menempatkan uang, tetapi kita lebih banyak kepada manajemen keuangan, yaitu mengatur tentang keuangan, memanage keuangan, bagaimana uang ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, masalah yang sering dihadapi di dalam manajemen keuangan, tadi sempat kita membahas di atas tadi ya, yaitu apakah investasi tersebut profitable. Nah, tadi sempat kita bahas sedikit ya di atas ya. Bagaimana jika perusahaan kita tidak memiliki dana atau kekayaan. Maka tadi dikatakan bisa berhutang, juga bisa mencari investor. Nah, tentunya orang yang akan menginvestasi ke perusahaan kita yang kita nggak ada uang, orang tersebut akan bertanya, kalau saya menginvestasikan, apakah saya mendapatkan profitable, saya mendapatkan apa? Nah, rekan-rekan semuanya, memang segala sesuatu diukur dengan uang. Kalau orang memberikan investasi, tentunya dia dapat apa? Tentunya dia akan mendapatkan nilai lebih dari dana tersebut. Nah, tadi sempat saya memberikan contoh tentang saudara kita dari teman-teman Chinese. Kalau di sini ada orang Chinese, silakan bercerita. Kalau ada teman-teman kita yang di kelas ini ada orang Chinese ya, kayaknya ada orang Batak ini, Rusmala, Siagian, atau ada teman-teman Chinese. Iya. Ada yang mau kasih pendapat? Ya. Kalau saya belajar dari orang-orang Chinese di dalam usaha atau bisnisnya dia, ini ada sesuatu nilai yang sangat lebih yang bisa kita pelajari, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, ataupun ada tapi tidak diteliti. Karena ada sebuah jurnal, kenapa orang Chinese itu saling membantu di antara mereka sendiri. Karena kadang-kadang mereka tidak mengejar uangnya. Nah, kita tentunya tahu tentang sistem barter. Barter ini sistem yang paling usang sekali. Tapi sebetulnya walaupun itu barter sudah tidak dipelajari, tapi barter itu masih dilakukan oleh beberapa orang saat ini. Kita kenal ya apa itu barter ya. Barter itu adalah saling tukar-menukar atas kebutuhan atau saling memenuhi kebutuhan. Jadi tidak ada pembelian dengan uang, tapi saling menukar. Saya butuh beras, ya toh. Kemudian orang lain butuh minyak. Saya kebetulan punya minyak banyak, jadi saya tukar minyak saya dengan beras. Itu yang disebut dengan sistem barter. Ternyata beberapa orang-orang bisnis tidak melihat uangnya. Oke, saya bantu kamu dengan dana sekian. Tapi profitable-nya tidak menerima uang. Tapi kalau kamu punya link,
kamu punya teman yang bisa meneruskan usaha saya, tolong teman itu berikan kepada saya. Jadi seperti itu, saling memenuhi di antara kebutuhan mereka, tidak harus dinilai dengan uang. Tapi yang paling banyak adalah dinilai dengan uang. Jadi apakah investasi tersebut profitable? Ini menjadi pertanyaan di dalam manajemen keuangan. Atau kita punya usaha, kemudian kita mau melakukan investasi kepada orang lain, atau kepada perusahaan lain, tentunya pertanyaannya apakah investasi yang saya lakukan itu profitable. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Kemudian dari manakah dana sumber pembiayaan investasi itu diperoleh? Tadi kita sudah sempat membahas, yaitu dari manakah dana atau sumber pembiayaan investasi itu diperoleh? Bisa dari operasional perusahaannya, yaitu bisa dari operasional perusahaannya. Nah, ini contoh misalnya industri otomotif, Toyota. Toyota itu adalah perusahaan Jepang dan ini memiliki keuntungan yang sangat besar sekali, sehingga kadang-kadang Jepang juga memberikan investasi kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, dari mana dia bisa berinvestasi? Ya dari industri kendaraannya itu. Sampai dia bisa balapan F1. Kita tahu ya, kadang-kadang ada F1. F1 itu kan sebetulnya nilai lebih dari perusahaan. Nggak ada itu profitnya itu ikut balapan F1 itu. Tapi kan uangnya banyak sekali, mau investasi juga nggak kurang-kurang sampai ikut balapan F1. Ya itu beberapa contoh aja. Berapa besar kas yang harus selalu ada? Nah, mungkin kalau kita belajar tentang akuntansi, saudara, tentang laporan keuangan, rekan-rekan semuanya, kas itu ditempatkan di posisi yang paling atas. Kas. Coba lihat di posisi aktiva, kemudian di aktiva yang paling atas, itu ditempatkan yang namanya kas. Baru pos-pos yang lain ada di bawahnya. Kenapa kas ini menjadi perhatian yang cukup luar biasa? Karena kas itu sifatnya adalah liquid. Apa itu liquid? Mudah cair. Ya, ilustrasinya paling gampang, teman-teman pasti di rumah, atau nggak semua orang ya, punya gas LPG itu ya, LPG. Ada juga orang yang nggak punya LPG karena dia takut meledak katanya. Tapi beberapa orang suka dengan gas LPG karena cepat panas, masaknya nggak lama dibanding dengan menggunakan kompor. Nah, LPG itu kan singkatan ya, bukan kata LPG ya. LPG itu merupakan singkatan, yaitu singkatan dari liquid petroleum gas atau gas yang mudah cair. Itu yang disebut dengan liquid. Nah, di dalam keuangan itu juga ada pos-pos keuangan yang sangat liquid, mudah cair, yaitu posisi kas. Kenapa kas itu cair? Ingat, kalau kita mendapatkan income, perusahaan mendapatkan income, masuk di mana? Ya masuk di kas. Berapa income yang diterima, itu masuk di kas. Kemudian, expense atau pengeluaran atau cost, biaya, dia ambil di mana? Tentunya ambil di kas. Kita mau beli bensin, kita mau bayar apa-apa semuanya, itu ambil uang dari mana? Dari kas. Jadi kas itu harus selalu ada uang. Ada dana yang ditempatkan di dalam kas. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa besar kas yang harus selalu ada? Jika dalam kas saja tidak ada uang, maka nanti seluruh aktivanya berarti nggak ada dong. Kan begitu. Karena kas itu harus selalu diisi. Beberapa perusahaan pasti memberikan sebuah catatan yang disebut dengan petty cash. Petty cash. Petty cash itu adalah kas kecil yang pengeluarannya paling sering sekali. Jadi petty cash itu selalu ada. Di kampus saya, di kampus kita di sini juga ada yang namanya petty cash. Kenapa? Harus ada uang. Jika butuh solar, butuh bensin, ambil di petty cash itu. Jadi petty cash merupakan salah satu alat ukur
bagaimana keuangan itu baik. Kemudian berikutnya adalah kredit macam apa untuk konsumen. Sempat ya tadi di atas kita bicara masalah hutang. Kredit itu menimbulkan namanya hutang. Kredit. Jadi kalau kita mengambil kredit, maka muncullah yang disebut dengan hutang karena setiap bulan kita harus mengangsur kredit tersebut. Nah, kredit ini ada banyak. Ada banyak bentuknya. Mungkin kita tidak bisa jelaskan di sini bentuk-bentuk daripada kredit ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi kredit apa yang cocok untuk konsumen? Ada banyak contoh, ada KUR ya, kredit usaha rakyat. Itu adalah pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada usaha-usaha kecil. Ada UKM, usaha kecil dan mikro. Nah, itu karena sekarang perbankan, apalagi Jokowi sekarang di situasi pandemi, mewajibkan setiap bank untuk memberikan UKM kepada masyarakat. Sampai yang paling kecil, mungkin kalau teman-teman PNS itu tidak boleh ya, itu ada bantuan untuk karyawan yang gajinya di bawah 5 juta itu diberi bantuan oleh pemerintah. Saya lupa besarannya, mungkin 600.000 ya. 600.000 setiap bulan. Itu sempat ya di tahun kemarin, di akhir-akhir tahun, saya cas dulu. Oke. Itu ada bantuan dari pemerintah untuk karyawan swasta, buruh ya, pabrik ya. iya, Pak Richard, betul sekali. Ada bantuan dari pemerintah ya itu tujuannya apa Pak Richard kalau boleh tahu? Itu karena di masa pandemi ini kan banyak yang dirumahkan, yang ini sehingga untuk membantu perekonomian mereka, Bapak. Yap, betul sekali. Agar giat ekonomi itu bangkit kembali. Giat ekonomi. Masyarakat mampu membeli, ya kan? Sehingga perekonomian berputar menjadi lebih baik lagi. Itu tujuannya. Seperti itu, Pak Richard. Thank you, Pak Richard. Terima kasih banyak. Itu tujuannya. Kemudian yang lanjut nomor 5, persediaan harus dipertahankan. Berapa persediaan yang harus dipertahankan? Ya, ini untuk perusahaan-perusahaan industri itu harus ada persediaan. Kita tidak berbicara masalah koperasi atau asuransi. Ini perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan industri. Persediaan itu harus dipertahankan. Contoh yang paling gampang adalah pabrik rokok ya. Rokok itu sempat tergerus karena bahan baku itu adalah persediaan, itu tidak bisa didapatkan. Saya masih ingat rekan-rekan semuanya itu di tahun 96 atau 97 sempat industri rokok itu agak kesulitan. Karena semua petani cengkeh, kan rokok itu kan bahan bakunya dari cengkeh ya. Itu sempat petani cengkeh seluruh Indonesia tidak mau menanam cengkeh sama sekali. Karena harga cengkeh itu turun jauh sekali. Jauh turun sekali harga cengkeh. Sehingga akhirnya para petani cengkeh nggak mau jualan. Malah kebunnya itu dirusak semuanya, dia nggak mau, dan dia beralih kepada tanaman yang lain. Wah, itu sempat kacau sekali. Untuk teman-teman yang perokok, agak sedikit kewalahan itu. Ya, itu beberapa contoh yang bisa kita pelajari sama-sama. Kemudian haruskah laba yang diperoleh dipertahankan, diinvestasikan, atau dibagikan? Ya, maksudnya adalah kalau perusahaan itu berkembang sangat pesat, kemudian sumber dananya itu kuat sekali, biasanya perusahaan tersebut akan mengembangkan usahanya. Nah, di saat dia melakukan pengembangan usaha, itu mendapatkan profit enggak? Nah, ini harus dihitung baik.
Contoh, Bapak Ibu semuanya, saya akan lebih banyak memberikan contoh agar mudah kita memahami. Mungkin kita yang perokok pernah tahu rokok Sampurna ya, rokok Sampurna. Ya tahun 2003 pada saat saya kuliah S2 di Universitas Brawijaya, saya sempat ketemu dengan pemilik dari Sampurna yang namanya Michael Sampurna. Michael pada waktu itu usianya sudah 21 tahun. Tapi 21 tahun dia sudah meraih gelar doktor dari Amerika. Nah, orang tuanya masih ada. Saya lupa nama orang tuanya. Akhirnya perusahaannya itu diserahkan semuanya kepada Michael dengan usia yang masih sangat muda, 21 tahun. Michael akhirnya menjual Sampurna ini kepada Inggris yang disebut dengan tobacco. British Tobacco apa itu? Mungkin yang perokok pasti tahu lah, British Tobacco dan apa begitu. Kemudian Michael beralih investasi, memindahkan rokok Sampurnanya itu di Vietnam. Sampai di Vietnam, ternyata perusahaannya bangkrut. Sangat bangkrut dan dia rugi besar. Michael rugi besar. Nah, dia sempat cerita. Kenapa perusahaannya sampai bangkrut di Amerika. Nah, itu ceritanya, it's simple, sangat sederhana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kenapa Vietnam tidak bisa mendirikan pabrik rokok? Padahal orang Vietnam rokoknya sangat kenceng banget. Orang Vietnam suka rokok. Ternyata gampang sekali. Bapak Ibu semuanya, mungkin karena kita ada di Papua, Pak Richard, mohon maaf, kita ada di Papua, kalau kita ada di Jawa, coba lihat pabrik rokok di Indonesia, tenaga kerjanya itu paling banyak sekali. Dan yang paling banyak itu kan perempuan. Itu pabrik rokok itu bisa sampai 3 atau 4 kali shift kerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 9. Jam 9 shift lagi yang ketiga sampai jam 4. Lanjut lagi jam 4 sampai jam 8 lagi, sampai 4 shift. Jadi operasionalnya itu berputar sekali, kencang sekali. Dan menghasilkan rokok yang cukup besar. Karena apa? Tenaga kerjanya cukup banyak. Dan Indonesia kan penduduknya besar, penduduknya banyak. Dan yang paling banyak adalah wanita. Sorry ya Ibu Rusmala ya, ini banyak wanita. Jadi banyak wanita, sampai ada istilah itu laki-laki di Indonesia ini sangat beruntung sekali. Karena jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, Pak Nur Hadi. Jadi laki-laki itu bisa 1:5 katanya, 1:5. Nanti seterusnya silakan diteruskan sendiri deh. Jadi tenaga kerjanya cukup banyak sekali, sehingga tidak kurang-kurang. Nah, sampai di Vietnam, rekan-rekan semuanya, ternyata di sana SDM-nya kurang sekali. SDM-nya tidak ada tenaga kerja seperti di Indonesia. Michael harus beli mesin. Nah, mesinnya sangat mahal sekali. Dan ternyata tenaga manusia untuk rokok itu lebih handal daripada tenaga mesin. Nah, rupanya cost-nya itu lebih besar. Jadi pengeluaran lebih besar daripada income-nya. Akhirnya ya itulah pilot rugi karena lebih besar pengeluaran. Sehingga sekarang mau kembali ke Indonesia sudah tidak bisa karena rokoknya udah dibeli sama pihak asing. Nah, itu salah satu contoh rekan-rekan semuanya bagaimana kalau kita menginvestasikan. Ya, mungkin kalau kita UKM, mungkin di antara kita punya bisnis kecil-kecil, kalau kita punya industri kecil di rumah atau disebut dengan home industry, kalau kita sukses dengan home industry kita, kadang-kadang kita juga mau melebarkan sayap kita kan, kita mau usaha ke tempat lain. Nah, itu harus dihitung baik. Jangan sampai expand-nya atau cost-nya itu lebih besar daripada income-nya. Bagaimana kebijakan dividen yang optimal? Ya, untuk dividen itu adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah per zero, bukan perusahaan-perusahaan yang sifatnya perorangan. Bahkan juga dividen itu adalah
keuntungan yang diterima oleh negara. Jadi kalau perusahaan itu keuntungannya adalah saldo surplus, tapi kalau pemerintah itu dari dividen, dari ekspor dan impor. Harus lebih besar ekspornya daripada impornya. Lebih besar ekspor itu yang disebut dengan kita menerima dividen. Jadi kalau kita mau berusaha ke luar negeri, mengekspor ke luar negeri, maka kita harus mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, untuk sementara di Indonesia kita lebih banyak mengimpor ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Indonesia sampai mengimpor. Itu kita punya beras. Beras itu kan masih mengimpor ya, mengimpor dari Thailand, mengimpor dari Vietnam, sempat beberapa waktu lalu sempat mengimpor dari Jepang, yang dikenal dengan beras Jepang gitu ya, beras Jepang. Ya, sangat miris sekali ya. Kita negara besar, negara kaya, tapi berasnya kita masih impor. Padahal kita punya lahan pertanian yang cukup besar, tapi masih impor. Untung kita di Papua ya, untuk rekan-rekan Papua, kita tidak impor sagu ya, tidak impor keladi, tidak impor ini. Kita bisa berusaha lah ya, Tapi hati-hati, keladi di Indonesia pasti nanti akan habis karena apa? Orang luar negeri juga akan berubah haluan dari makan beras atau makan nasi akan makan keladi. Jangan sampai nanti kita di Papua keladi jadi langka, BT jadi langka karena apa? Dibeli semua sama pihak luar negeri. Catatan bagi kita semuanya, saya pernah punya pengalaman pada saat saya ada di Kalimantan, mungkin ada teman-teman yang ada di Kalimantan. Indonesia itu penghasil batu bara terbesar, nomor 4 di dunia. Nomor 1 penghasil batu bara itu adalah Korea Selatan. Nah, ini catatan bagi kita semuanya. Korea Selatan penghasil batu bara nomor 1 di dunia, dia membeli batu bara di Indonesia. Dan penghasil batu bara terbesar itu ada di Kalimantan. Terbesar. Di Korea itu sudah kelebihan batu bara. Saya belum pernah ke Korea, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada teman-teman di sini yang sempat ke Korea, silakan melakukan penelitian. Orang Korea itu membeli batu bara di Indonesia, padahal mereka udah lebih. Setelah beli di Indonesia, batu bara itu ditanam kembali di dalam tanah di Korea. Di dalam tanah. Jadi Korea itu membangun lubang-lubang besar, kemudian dimasukkan batu baranya. Nanti satu kali, kalau di dunia ini atau Indonesia ini sudah nggak punya batu bara, baru batu bara itu akan dikeluarkan dan dia akan jual dengan nilai yang mahal sekali. Nah, ini adalah bagaimana peluang bisnis. Ya, itu adalah satu strategi, saudara ya, strategi. Yang berikutnya yang ke-8 adalah bagaimana keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan. Oke, coba kita buka ruang diskusi. Coba tadi Pak Richard sudah bicara, Pak Nur Hadi juga sudah bicara. Pertanyaan saya, apa sih definisi resiko? Ayo kita berdiskusi tentang resiko. Apa itu resiko? Ayo, yang mau memberikan pendapat, silakan di-unmute speakernya. Iya, Bapak, saya. Iya, Ibu Epafra. Silakan, Ibu. Kalau menurut saya, Bapak, resiko itu adalah suatu keadaan di mana sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita hindari, Bapak. Oke, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak bisa kita hindari, gitu ya. Iya. Sehingga itu sebenarnya risiko. Oke, ya, bisa Bu, bisa. Atau mungkin ada pendapat lain Ibu Epafra sebelum teman-teman? Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, gitu ya, risiko ya. Oke. Oke, thank you, Ibu.
Ada teman yang lain? Silakan. Apa yang disebut dengan risiko? Mungkin kita pernah bicara masalah risiko atau membaca risiko atau otodidak aja dah dari pengalaman kita. Mungkin kita bisa bercerita apa itu risiko. Silakan. Resiko. Ini saya nulisnya salah ya. Seharusnya ini bukan E, harusnya I. Risiko. Karena ini adalah serapan dari bahasa Inggris ya. Serapan dari bahasa Inggris. Risk, R-I-S-K. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi risiko. Yang benar ya, bukan resiko. Risiko. Ayo, apa itu risiko? Silakan rekan-rekan semuanya. Wah, diam semua. Ini jam-jam gawat ini memang ya. Jam-jam siang ini. Ya, silakan. Pak, mungkin saya bisa sedikit, Pak. Silakan Pak Nur Hadi. Itu risiko adalah risiko itu prospek atau suatu hasil yang tidak disukai, Pak. Tidak disukai. Ya, tidak disukai itu adalah risiko. Kalau tidak sukai, kenapa dia harus diambil, Pak? Ya, itu dia. Risiko. Ya, ambil aja ya. Udah, kalau nggak berhasil ya udah risiko gitu ya. Ya. Oke, Bapak bisa jadi. Ya, dalam bisnis kan gitu banyak Pak ya, atau dalam kehidupan kita lah pekerjaan. Udah tahu itu tidak baik atau salah ya, tapi kita hantam saja. Oke, thank you Pak. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Apa itu risiko? Apa itu risiko? Silakan. Baik, Bapak, saya tambahkan. Silakan. Risiko adalah di mana suatu kejadian yang terjadi yang tidak dapat kita kehendaki, yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Iya. Oke, ya. Emang efek dari risiko itu adalah kerugian atau tidak disukai. Itu efek daripada risiko. Ya, it's okay. It's okay. Atau ada pendapat lain yang terakhir sebelum kita lanjut? Risiko ini pasti dalam kehidupan kita selalu ada istilah risiko. Ya sudah risiko. Silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya sendiri risiko itu sesuatu yang tidak diharapkan. Oke. Ya, sebetulnya sama Pak ya dengan Pak Nur Hadi. Sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga itu yang disebut dengan risiko. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan risk. Kalau Bapak Ibu membuka kamus bahasa Inggris, risk itu artinya adalah ketidakpastian atau uncertainty, di bawah ketidakpastian. Di bawah ketidakpastian itu bisa didefinisikan kata lain dari itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Bapak Ibu punya jawaban itu ya benar. Tapi kalau kita kembali kepada teori, maka risiko itu adalah uncertainty atau di bawah ketidakpastian. Sudah certainty tidak pasti, ditambah un lagi di bawah ketidakpastian. Jadi risiko itu 50-50. Di bawah ketidakpastian. Tergantung daripada kita punya keahlian. Kalau kita bisa benar, maka kita bisa berhasil. Jika ada satu kesalahan, maka ada satu yang pasti, yaitu kita mengalami kerugian. Itu yang disebut dengan risiko. Ada dua definisi risiko. Yang pertama adalah risk taker. Yang kedua adalah avoid risk. Karena ini nggak ada papan tulis. Ya, nanti saya coba ketik di ini. Risk taker. Risk taker itu adalah orang yang paling suka risiko. Disebut dengan risk taker. Jadi ini orangnya paling berani maju. Risk taker. Yang kedua adalah avoid risk. Avoid risk itu adalah orang yang ragu-ragu. Jadi tidak mau mengambil risiko.
Nah, di mana posisi kita ya kita sendiri yang tahu. Apakah kita seorang yang risk taker ataukah kita orang yang avoid risk. Nah, di dalam manajemen keuangan, di dalam dunia bisnis tentunya ada risiko. Bisnis uang, apapun itu uang, baik perbankan, asuransi, baik itu syariah maupun yang modern, yang namanya bisnis uang itu tidak pernah risiko. George Soros memberikan ilustrasi, ibarat uang itu ada dua sisi. Di sisi ini adalah sisi nilai mata uang, di sisi sebelahnya itu adalah risiko. Jadi kalau kita bicara masalah uang, maka tidak pernah lepas dari bisnis risiko. Kalau kita menempatkan uang kita di perbankan, kita mau cari bank yang paling handal di muka bumi ini. Inilah bank, inilah yang paling baik. Tapi ingat, kalau kita bicara masalah uang, itu bicara masalah risiko. Nah, bank pun juga tidak pernah lepas dari risiko. Jadi kadang uang kita juga hilang di bank itu. Makanya hati-hati kalau kita menabung di bank. Rekan-rekan pasti kalau menabung di bank itu sama petugas bank kan suruh tanda tangan begitu aja toh. Tidak pernah dibaca itu perjanjiannya. Apa itu? Kalau pas tanda tangan pasti dikasih form. Udah tulisannya kecil-kecil, disuruh baca, mata kita sakit. Jadi kita hantam aja tanda tangan. Padahal di situ ada beberapa klausul yang tidak kita perhatikan dengan baik. Saya memberikan pengalaman Pak Richard dan kawan-kawan. Itu ada sebuah nasabah bank. Mungkin kita pernah dengar dengan Bank Century. Bank Century ini kasus di eranya presiden kita SBY ya. SBY, Bank Century. Nah, di situ banyak orang yang mengamuk karena uangnya hilang. Tidak bisa dikembalikan. Dan Bank Century ya biasa-biasa aja. Dia sepertinya tidak salah, ya tidak benar juga, tapi dia cuma biasa aja. Padahal di luar sana orang marah-marah, masukkan di perbankan, malah banknya nyantai aja, nasabahnya yang malah kalah. Karena apa, Bapak Ibu? Di dalam statement yang kita tanda tangan, itu bank hanya mampu mengembalikan dana kita jika dana kita itu di bawah dari 1M. Yang waktu itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya, LPS. Nah, kalau uang kita di atas 1M, ya, maka di luar dari 1M itu tidak ditanggung oleh bank. Jadi kalau kita dikembalikan uang kita, bank hanya mampu mengembalikan sebesar 1M. Kalau ada uang lebih, kalau hilang, ingat sudah tanda tangan perjanjian, jadi kalau hilang ya sudah hilang. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, ini kita dibutuhkan ketelitian sekali. Kalau kita tanda tangan, tidak sekedar tanda tangan aja. Itu cerita yang pertama. Saya punya teman juga di perusahaan sekuritas. Banyak orang menanamkan uang, menginvestasikan dananya di perusahaan sekuritas. Dia investasikan dengan harapan dia mendapatkan uang kembali. Kadang-kadang kan perusahaan sekuritas kan menjanjikan, ayo simpan uang di saya kelola uang Anda, nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan akan menjadi sekian uangnya. Kita sering dibutakan oleh sekian uangnya. Kita investasi 1 juta, nanti dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan bisa menjadi 50 juta, bisa menjadi 100 juta. Tapi ingat, bisnis itu adalah risiko, apalagi masalah uang risiko. Kalau dia memutar uang itu, menginvestasikan ke perusahaan lain, kemudian perusahaannya itu mendapatkan keuntungan, maka bisalah berkembang uang kita 1 juta menjadi 50 juta. Tetapi jika perusahaannya rugi, hilanglah uang kita 1 juta. Kadang banyak orang menuntut. Ini pernah terjadi kepada teman saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya karena nggak enak. Ini saya punya kuliah ini direkam ya. Direkam, jadi nanti kok didengar orang banyak, nggak enak saya. Ada satu perusahaan sekuritas, orang di luar marah-marah itu. Waduh, sudah maki-maki itu. Lempar kaca semuanya. Sementara perusahaan sekuritasnya nyantai aja.
Karena apa? Dia kan sudah perjanjian. Jika mengalami kerugian, maka itu ditanggung oleh investornya. Nah, ini yang tidak disadari. Karena pemikiran kita kadang-kadang kita tanam uang, kita investasi uang sekian, pastilah kita mendapatkan keuntungan. Seperti yang di atas ini ya. Apakah investasi tersebut profitable? Jika tidak profitable, kadang-kadang kita jadi marah. Karena ini uang kita hilang. Nah, ini perlu diperhatikan. Istilah profitable ini ya. Profitable. Apakah investasi kita profitable? Kalau tidak profitable bagaimana? Kalau profitable bagaimana? Ingat ada perjanjian yang tertulis yang sudah kita tanda tangan. Ya, ini pengalaman ya, rekan-rekan semuanya. Ini kita bicara masalah manajemen keuangan. Jadi tadi kita bicara tentang risiko. Jadi kalau kita bicara masalah uang, itu tidak pernah lepas dari risiko. Seperti itu. Ya, berikutnya adalah tugas manajer keuangan. Ini seorang pemimpin atau leadership. Apa tugas daripada manajer keuangan? Ya, mungkin di antara kita semuanya di sini mungkin sebagai kepala bendahara, kepala keuangan, atau manajer keuangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Secara garis besar tugas manajer keuangan itu antara lain keputusan investasi. Ya, kita sudah bicara banyak keputusan investasi ya, rekan-rekan semuanya. Jadi saya pikir cukup untuk berbicara masalah investasi. Keputusan pemenuhan kebutuhan dana. Ya, keputusan pemenuhan kebutuhan dana adalah bagaimana operasional perusahaan itu bisa dicukupi oleh dana yang ada, oleh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau itu di government atau di pemerintahan, cukup nggak untuk operasional di dalam kantornya? Cukup nggak dipenuhi segala operasionalnya? Tapi kalau di pemerintahan ini, Pak Richard, enak ya, kalau uangnya nggak cukup tinggal minta aja di pemerintah pusat sana ya, minta aja. Tapi kalau di dalam perusahaan bisnis, dia harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Itu harus dipenuhi. Dengan tujuan pasti adalah profit. Seperti itu. Jadi perlu dipenuhi. Yang berikutnya adalah kebijakan dividen atau kebijakan di dalam meraih keuntungan. Nah, ini dibutuhkan strategi untuk memperoleh keuntungan. Makanya dalam ilmu manajemen itu muncul lagi yang baru yang disebut dengan manajemen strategi. Bagaimana sebuah perusahaan dia mampu memperoleh keuntungan setiap bulannya. Bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan setiap tahun. Diperlukan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya strategi ini tidak bisa disamakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau di pemerintahan bagaimana? Ya dibutuhkan strategi untuk memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan di pemerintahan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi kita sampailah kepada definisi daripada manajemen keuangan. Apa itu definisi manajemen keuangan? Ini saya mengutip dari beberapa buku. Silakan kalau rekan-rekan memiliki buku, kita sharing di sini, atau nanti satu kali kita tatap muka yang berikutnya, kita sharing. Silakan. Yang pasti bukunya harus buku yang reliable, buku yang menjadi acuan di dalam pembelajaran. Manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Ini adalah definisi daripada manajemen keuangan. Jadi bisa kita simpulkan, manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan itu di dalam aktivitas perusahaannya, dia mampu memperoleh dana,
tentunya bagaimana dia mampu memperoleh keuntungan atau profitable seperti yang kita bicara di atas. Itu perlu dibutuhkan strategi untuk kita memperoleh dana. Berikutnya, kata kunci kedua adalah bagaimana kita menggunakan dana tersebut. Nah, ini yang paling penting kedua adalah bagaimana kita menggunakan dana. Apalagi kalau kita punya perusahaan kecil di rumah, kita punya UKM ya, usaha kredit mikro di rumah, atau home industry di rumah, setelah kita memperoleh keuntungan yang besar-besar, setelah itu kita bingung mau diapakan ini uang ini. Ini kan satu permasalahannya. Kok uangnya sudah banyak bingung, kemudian nggak tahu harus melakukan bagaimana ini uangnya. Udah, saya beli televisi, saya beli kulkas, saya belanjakan semuanya, habis. Setelah itu besok mau usaha bingung lagi. Nah, ini yang terjadi di kita ya, di negara kita. Secara umum, kategori masyarakat kita adalah belum mampu menggunakan dana dengan baik. Kalau kita mendapatkan dana dari usaha kita, setelah kita dapat dana, kita bingung mau bagaimana. Seperti di Indonesia saat ini kan banyak orang mengkritisi pemerintah, karena pemerintah kita ini banyak berhutang ya, Kita hutangnya cukup besar ya, di luar negeri. Setelah kita berhutang dengan dana yang begitu besar, kita bingung ini mau diapakan dana ini, mau dipakai apa aja dana ini setelah kita hutang. Nah itu yang perlu kita pelajari dengan baik ya di dalam manajemen keuangan. Jadi kalau bicara manajemen keuangan nggak harus dengan perusahaan-perusahaan yang besar, industri. Kalau Bapak Ibu punya industri kecil di rumah, ya kita bisa pelajari ini, bisa kita terapkan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengelola aset atau kekayaan yang kita miliki. Pak Richard, mungkin yang orang asli Papua yang ada di kelas ini, pernah ingat nggak kita tahun 90-an ya, kita di Biak itu, ada orang Biak nggak di sini? Kita punya hotel yang cukup bagus ya, hotel di Biak. Hotel Marau. Iya. Hotel Marau. Iya. Iya Bapak dan Ibu, saya pernah ke hotel itu, dari hotel itu masih operasional, sampai hotel itu tutup, sampai hotel itu barangnya diambili sama semua orang, dan kosong. Iya. Waduh sayang sekali, padahal ini hotel yang sangat mewah sekali, sangat bagus. Pada waktu tutup, saya sempat diajak ke sana. Asetnya masih lengkap. Kemudian berapa tahun kemudian saya kembali ke sana, aduh asetnya itu sudah hilang semua. Sudah diambil begitu saja. Ya sayang banget ya. Padahal itu hotel dibangun di atas pesisir ya. Sampai ke pantai itu. Wah bagus pokoknya deh. Nah ini kita tidak mampu mengelola aset dengan baik. Hampir banyak. Kemudian yang berikutnya, ya mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Pastilah perusahaan memiliki tujuan-tujuan dengan dana-dana yang dia miliki. Pasti punya tujuan, masing-masing punya tujuan. Kemudian berikutnya, definisi yang selanjutnya adalah manajemen keuangan adalah suatu kegiatan, perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ya ini hampir sama dengan definisi daripada manajemen ya. Jadi manajemen keuangan itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, bagaimana perusahaan merencanakan dengan dana yang dia punya, kemudian menganggarkan untuk apa aja dana-dana itu, untuk operasional apa saja, kemudian jangan lupa ada pemeriksaan di sini, pemeriksaan atau pengawasan, kemudian ada pengelolaan, uang itu harus dikelola dengan baik, seperti definisi yang pertama, mengelola aset, kemudian pengendalian, pencarian, ini adalah usaha bagaimana untuk mendapatkan dana kembali, sampai dengan penyimpanan atau saving, seperti yang di awal tadi kita bicara, itu adalah simpanan atau saving. Setiap perusahaan harus punya saving. Kita juga harus punya saving, tahu?
Ya, industri-industri kecil atau industri rumah tangga atau pribadi kita dalam keluarga pasti ada saving juga. Karena tujuan dari saving ini adalah jika kita mengalami loss, maka kita akan mengambil dana dari simpanan itu. Simpanan. Jangan hanya berhutang, hutang, nggak punya uang hutang, nanti jebol lah kita punya uang. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Nah, ini slide terakhir kita yang bisa saya berikan kepada kita semua. Sebelum nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda. Jadi tugas daripada manajer keuangan itu ada posisi di tengah. Bisa lihat ya? Slide saya bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya ya? Bisa, Pak. Ya, ada lingkaran ini bisa dilihat lingkarannya? Nggak bisa dilihat ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi manajer keuangan itu dia harus pertama mampu mengendalikan aliran kas yang masuk. Ini ada nomor 1. Nomor 1 itu adalah aliran kas dari investor. Dia akan masuk kepada manajer keuangan. Dia harus mampu mengatur. Yang kedua adalah dari alokasi dana untuk operasi perusahaan. Jadi kanan kiri ini oke nih. Jadi ada uang masuk dari eksternal, ini adalah uang masuk dari internal, dari operasional perusahaannya. Kalau dari operasional perusahaannya tidak mencukupi, maka dia akan mencari dana dari eksternal. Dari hutang tadi yang kita cerita, kemudian dari investor. Nah, itu manajer keuangan harus mampu mengelola. Kemudian aliran kas yang masuk ke perusahaan itu harus dimanage dengan baik. Jadi betapa pentingnya manajer keuangan di dalam mengendalikan keuangan perusahaan. Jadi salah satu keunggulan daripada pengelolaan keuangan sebetulnya itu dari manajer keuangan, bukan dari pemimpin tertingginya. Makanya kadang-kadang yang lebih banyak ditangkap oleh pihak berwajib itu kan lebih banyak di manajer keuangannya. Yang di atasnya atau di top manajernya kadang-kadang itu lepas dari pengamatan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran dividen atau bunga. Ya nanti ini menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang pembayaran dividen dan laba ditahan. Untuk melanjutkan daripada slide saya yang terakhir ini. Begitu rekan-rekan semuanya. Mari kita buka ruang diskusi terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menyiapkan sebuah movie atau film singkat kepada Anda semuanya. Sambil menunggu film, mungkin ada yang perlu kita diskusikan pada siang menjelang sore ini. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan? Ayo kita diskusi. Sambil saya menyiapkan sebuah movie yang sudah saya siapkan kepada kita semuanya. Silakan kita buka ruang diskusi. Mari. Ya, Bapak izin. Ya, silakan Bapak. Pak, apa kira-kira Ya, di kolom chat saya coba mengingatkan kepada mahasiswa untuk absen ya. Absen yang linknya sudah dibagi oleh Saudara Hasan. Silakan lihat di kolom chat. Silakan absen, jangan sampai tertinggal. Saya sudah melihatnya, rekan-rekan bisa absen ya. Absen. Sambil menunggu movie yang saya sudah siapkan, mungkin bisa mengisi formulir absennya. Silakan.
Saya kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi absen sambil saya menyiapkan movie yang saya sudah siapkan. Silakan di absen, absen lah sebetulnya kita keuangan kita khususnya keuangan negara itu cukup bagus ya, atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu pada posisi bagus. Ada beberapa yang bisa saya tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya. Oke, yang pertama adalah ya ini. Bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Terima kasih. Ini adalah dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu logonya adalah sapi yang gemuk atau banteng yang gemuk. Banteng yang gemuk ya, karena tujuannya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa besar, membesar, dan seperti banteng ini yang menjadi bukan hanya besar, menjadi kuat dan bertaji, artinya mampu mengembangkan diri dengan baik. Itu logo daripada Bursa Efek Indonesia. Nah ini surat kabar ini saya ambil dari surat kabar investor yang saya juga akan bagi kepada mahasiswa. Bagaimana ini tahun 2020, rekan-rekan semuanya ini ada gambar 2020, itu di bulan November,
Desember, bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia itu menggeliat naik posisinya itu di bulan Desember. Ya, itu saya memberikan apa namanya gambaran kepada kita sebetulnya Indonesia itu dalam posisi ya kategori baik, walaupun beberapa sosial media itu memberikan kritisi yang cukup tajam kepada pemerintah, tapi sebetulnya dalam sisi usaha kita dalam posisi baik. Ada contoh berikutnya yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Ini bagaimana di Indonesia itu terjadi merger atau bergabungnya perusahaan-perusahaan menjadi satu agar perusahaan kita menjadi lebih kuat. Nah, ini salah satu gambaran disampaikan oleh Bisnis Indonesia. Ini masih di tahun 2020 ya, Bapak Ibu semuanya. Itu BRI itu akan mengakuisisi itu PT Pegadaian. Nanti rekan-rekan semuanya itu bisa melihat PT Pegadaian itu akan bergabung dengan BRI ya. Selama ini kan PT Pegadaian kan sendiri ya, sendiri, BRI sendiri. Nah nanti ini masih proses, rekan-rekan semuanya masih, ini ada ilustrasi mengenai uang, koin, di mana nanti ke depannya BRI itu akan mengakuisisi, atau di sini bahasanya kan mencaplok ya, tapi dalam bahasa ilmiahnya itu mengakuisisi PT Pegadaian dan PT PNM. Nah ini akan disatukan. Jadi nanti PT Pegadaian itu akan menjadi BRI tapi unit usahanya adalah Pegadaian. Seperti itu yang bisa saya sharing kepada rekan-rekan semuanya. Ini ada sesuatu yang menarik sekali yang bisa saya sharing kepada kita semuanya. Nah ini ada satu manuver yang bergabung ya dunia bisnis antara Telkomsel dan Gojek. Seperti apa mereka ini masih sedang mendiskusikan. Mau seperti apa, yang pasti tadi dikatakan kalau kita memberikan investasi harus profitable ya. Harus profitable. Apa Telkomsel dapat apa, Gojek dapat apa. Tapi ke depannya Telkomsel dan Gojek ini akan menjadi satu, bentuknya seperti apa mereka sedang membahasnya. Itu yang sedang terjadi di Indonesia. Rekan-rekan semuanya. Wah, hebat sekali sebetulnya kalau kita bicara masalah ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia seperti itu. Nah, oke. Kalau suaranya tidak bisa kedengaran, nanti saya stop aja ya movie-nya ini ya. Sebentar, saya harus matikan dulu. Sabar, ada movie yang saya sudah siapkan. Movie ini saya dapat dari KPK, waktu saya ikut pelatihan KPK, rekan-rekan semuanya, dan cukup menarik. Ya, bisa kita saksikan bagaimana kita mengelola keuangan. Tentunya kita harus berhati-hati di dalam mengelola keuangan kita. Oke, sabar dulu, saya harus stop share dulu yang sudah saya buka. Sabar. Oke. Harap suaranya bisa didengar. Apakah bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Oh, malah saya matikan. Sebentar. Sepertinya saya harus mematikan beberapa dulu. Apakah bisa dilihat gambar ini rekan-rekan semuanya? Belum ada muncul, Pak.
Atau belum? Belum. Ya, belum muncul, Pak. Belum play. Iya. Sabar ya. Oke. Sabar. Oh, malah gambarnya hilang. Sabar. Oh. Apakah bisa dilihat ini? Ada tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi, rekan-rekan semuanya? Bisa dilihat? Bapak. Materi TOT. Materi TOT, Pak. Saja, Pak. Iya. Saya sudah hapus dia dan tidak muncul. Oke. I'm sorry. Never mind. Dia tidak bisa muncul. Oke, mungkin next time deh saya tunjukkan film itu. Filmnya cukup bagus bagi kita semuanya. Bagaimana kita mengelola keuangan yang versi daripada KPK ya. KPK, oke. Tidak apa-apa, saudara semuanya. Oke, kita lanjut kepada tugas yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Rekan-rekan semuanya, saya memiliki beberapa surat kabar yang ada di saya, surat kabar secara online ya, secara online. Nanti ini saya bagi kepada rekan-rekan semuanya. Tentunya surat kabar ini surat kabar tentang bisnis, tentang bisnis. Nah, tolong nanti Anda diminta untuk mencari informasi terkait dengan pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan. Ambil aja salah satu perusahaan yang menjadi topik yang ingin saudara ambil. Coba saya akan buka terlebih dahulu salah satu surat kabar yang sudah saya siapkan kepada kita semuanya. Surat kabar ini tentang bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Nanti bisa, ada beberapa surat kabar yang saya sudah siapkan kepada kita semuanya. Ini bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Bisa dilihat ya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Ya, ini surat kabar dari Bisnis Indonesia.
Nanti ada surat kabar yang saya bagi kepada rekan-rekan semuanya, yaitu bisnis Indonesia dan investor. Nah, nanti silakan di sini cari tentang perusahaan-perusahaan. Nanti Anda tolong kaji aja sesuai dengan materi yang tadi sudah kita bahas. Materi sudah kita bahas ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh aja surat kabar yang saya sudah siapkan. Nanti saya akan berikan kepada Anda semuanya. Ada kurang lebih 1 minggu. Jadi setiap hari saya mendapatkan kiriman majalah dari teman saya. Kemudian ada 2 majalah yang saya sudah siapkan, yaitu yang pertama Bisnis Indonesia. Ini bagaimana menceritakan tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ini saya berikan contoh aja. Kemudian nanti di dalamnya ada banyak-banyak perusahaan. Anda tolong kaji ya, sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Silakan dicari. Nah, sekarang pertanyaannya lah bagaimana saya memberikan surat kabar itu kepada Anda. Surat kabar ini terbaru ya, paling enggak 1 minggu terakhir ini. 1 minggu terakhir ini akan saya berikan kepada Anda semuanya. Kemudian Anda bahas kurang lebih sampai dengan tatap muka saya nanti berikutnya. Nanti kalendernya disesuaikan dengan Ibu Kaprodi ya, kapan saya mengajar. Nah, nanti itu dikumpulkan dan kita coba diskusi masalah dari yang saya bahas nantinya. Seperti itu. Ini salah satu aja yang bisa saya berikan. Ada banyak majalah yang saya sudah siapkan kepada Anda semuanya, yang sudah saya siapkan. Itu ada investor, saya coba buka salah satu investor yang di bulan Februari ya. Di bulan Februari. Ini bisa dilihat rekan semuanya, investor daily. Yang tadi kan bisnis ya, ini investor bisa dilihat. Sudah ganti gambarnya? Sudah Pak, sudah. Ya. Nah ini investor. Ada kurang lebih 1 minggu. Ini di bulan Februari yang terbaru. Investor, silakan nanti Anda mencari. Silakan aja satu orang satu kajian ya, silakan dikaji sendiri. Dan majalah ini saya berikan kepada Anda, majalah yang terbaru, silakan dipergunakan untuk menjadi wawasan bagi mahasiswa semuanya, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semuanya agar kita bisa melihat Indonesia itu seperti apa. Nah, tentunya ini tentang ini ya, tim penyidik WHO kunjungi pasar Wuhan. Ini ada penyelidikan bagaimana asal muasal daripada virus COVID-19 itu sampai orang dari PBB datang ke Wuhan sana ya. Ya, silakan. Ini saya berikan kepada mahasiswa. Saya menyampaikannya bagaimana, apakah lewat akademik saja? Lewat akademik aja ya? Ya Pak, iya. Ya Bapak, bisa. Oke, saya taruh di sana. Nanti mungkin satu orang bisa ke akademik dan bisa mengkopinya. Berarti ada 7 majalah investor dan ada 7 majalah bisnis Indonesia yang saya sampaikan. Jadi ada 14 terbitan ya, 14 terbitan. Seperti itu, silakan nanti dikaji. Pertanyaannya adalah Anda diminta untuk mencari perusahaan, kemudian Anda kaji bagaimana pengelolaan manajemen keuangannya. Silakan nanti dicari. Apakah ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan semuanya. Nanti diketik ya, diketik. Kemudian untuk mengurangi kertas, bisa kirim aja ke saya. Kirim aja. Lewat WA saya ya, rekan-rekan semuanya. Lewat WA saya, atau bisa lewat email saya. Email saya. WA saya nomornya adalah, bisa dicatat. Kalau sudah tahu mungkin ya, saya mengulang aja. Untuk nomor WA saya 081, nomor WA saya 081 333
01 2000. Saya ulangi 081 333 01 2000. 2000 itu nolnya 3 ya, jangan nolnya 2. Nolnya 2 jadi 200. Banyak orang yang saya kasih ngomong 2000, dia tulisnya 200. Telepon nggak nyambung-nyambung, ternyata nolnya kurang 1. Jadi 2000. Itu saja. Nanti bisa dikirim ke saya sebelum kita kuliah pertemuan kita yang berikutnya, menyesuaikan daripada kalender yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Nanti baru kita diskusi dengan hasil kajian yang Anda tulis. Kita coba kaji ya. Tapi sebelum dikaji, kirim dulu ke saya. Kirim dulu ke saya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa matikan dulu ya. Stop share. Oke. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Materi kita pada hari ini. Nanti tatap muka kita yang berikutnya kita akan lebih banyak kepada diskusi. Dan kita membahas masalah pengelolaan laba atau dividen untuk materi berikutnya. Seperti itu, ada yang perlu kita diskusikan. Pak Richard, cukup? Pas, Pak. Oke. Absen sudah semuanya? Absen, jangan sampai lupa absen. Absen sama Saudara Hasan sudah ditulis di kolom chat. Silakan diisi sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sudah sore ini ya, bukan lagi siang, jadi sudah di atas jam 2. Tidak berasa sekali, macam kayak masih matahari ini tidak keluar-keluar, jadi kayak pagi aja terus. Ya, Pak Richard, hai, bagaimana? Cukup ya Pak Richard, hai ya? Ya, baik, saudara-saudara semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kita semuanya yang sudah hadir pada tatap muka kita pada saat ini. Nanti Pak Ketua kelasnya Pak Richard ya. Untuk teman-teman yang tidak hadir pada pertemuan ini, nanti tugasnya bisa di-share kepada teman-teman yang tidak hadir. Ya, yang tidak hadir tetap aja kerjakan tugasnya, sampaikan kepada mereka. Nanti juga surat kabarnya sampaikan kepada mereka, agar mereka nanti pada tatap muka berikutnya bisa bergabung bersama-sama dengan kita semuanya. Akhir kata kepada kita semua, kita tetap jaga kesehatan, saudara semuanya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih bandel seperti ini ya. Harap kita menang. Vaksin juga masih menjadi perdebatan yang luar biasa, tapi kita sebagai calon-calon ilmuwan, kalau sudah S2 itu Anda adalah ilmuwan, agar lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada tatap muka berikutnya. Selamat siang semuanya. Sampai Ya, selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya Pak Danardey, hai, selamat sore semuanya. Selamat siang menjelang sore Pak.